di sebuah negeri yang makmur, berdirilah kerajaan Qobat Syahrial yang megah dan penuh kejayaan. Disinilah rakyat hidup tentram dalam kedamaian dan kebahagiaan. Hiduplah seorang raja bijaksana, Raja Indrabungsu, yang memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan dari singgasananya yang megah. Di balik tatapan seorang raja yang penuh wibawa, tersimpan harapan besar bagi masa depan. Hari itu, 2 bayi kembar lahir ke dunia, disambut dengan rasa takjub dan harapan. Dua bayi kembar itu kelak dikenal sebagai Indra Bangsawan dan Syahperi. Dua takdir yang akan diuji oleh perjalanan hidup. Seiring berjalannya waktu, kedua saudara itu tumbuh dengan sifat yang berbeda. Syahperi memiliki hati yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Sementara Indra Bangsawan dikenal berani dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski berbeda, keduanya saling melengkapi dalam perjalanan hidup mereka. Namun, takdir telah mulai bergerak tanpa mereka sadari. Dan sebuah perjalanan besar telah menanti mereka. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil kedua putranya menghadap ke balairung istana. Dengan wajah yang penuh wibawa, Baginda pun bersemayam di singgasana hendak menyampaikan suatu titah yang amat penting. Maka titah Baginda, "Wahai anakku, pergilah engkau berdua menempuh rimba dan negeri yang jauh. Carilah pengalaman hidup dan buktikanlah keberanian serta kebijaksanaanmu." Mendengar titah Baginda, maka tunduklah kedua pangeran itu dengan penuh takzim, menerima amanah tanpa bantahan. Tiada berpanjang kata, keduanya pun bersiap meninggalkan istana, membawa bekal dan tekad dalam jiwa. Maka berangkatlah keduanya meninggalkan istana, melangkah dengan tekad yang teguh di dalam jiwa. Tatkala mereka melalui perkampungan, keluarlah rakyat menyaksikan keberangkatan mereka. Dengan doa dan harap, kedua pangeran itu pun terus melangkah tanpa menoleh ke belakang. Maka kian jauh keduanya melangkah meninggalkan hiruk-pikuk perkampungan. Sampailah keduanya di tepi rimba yang luas dan sunyi. Maka masuklah kedua pangeran itu ke dalam rimba yang lebat lagi sunyi. Belum jauh, mereka melangkah. Langit pun seketika menjadi kelam. Angin bertiup kencang, seakan membawa tanda akan datangnya bahaya. Maka keduanya pun melanjutkan perjalanan dengan penuh kewaspadaan. Tatkala langit kian kelam, diiringi gemuruh petir di kejauhan. Tiada berapa jauh mereka berjalan. Turunlah kabut menyelubungi sekeliling, mengaburkan pandangan. Sekonyong-konyong,
kilat menyambar disertai guruh yang menggelegar, memecah sunyi rimba hingga kedua pangeran itu terperanjat. Maka bertiuplah angin dengan amat kencang, mengguncang rimba tiada berketentuan. Rimba pun menjadi kacau. Sementara kedua pangeran itu berusaha bertahan di tengah badai yang kian menggila. Mendadak angin berputar, membentuk pusaran dahsyat, melingkari kedua pangeran itu. Mereka hendak saling meraih, namun tiada kuasa. Dalam sekejap, keduanya pun terpisah ke arah berlawanan, tertelan amukan badai. Maka tinggallah Indra bangsawan seorang diri. Dipanggilnya nama saudaranya dengan suara pilu. Namun tiada sahutan yang terdengar. Hanya gema yang kembali menambah sepi di dalam dada. Dengan pakaian basah dan tubuh letih, Indra bangsawan tetap melangkah di rimba sunyi. Tatkala ia melangkah, tampak bayangan hitam bergerak di balik semak, membuat Indra bangsawan seketika berhenti dan bersiaga di tengah sunyi rimba yang ganjil. Tiada berapa lama, dari balik semak itu keluarlah seekor binatang buas dengan sorot mata yang menyala. Indra bangsawan pun bersiap meneguhkan hati menghadapi bahaya yang tiada terelakkan. Maka tanpa menunggu lama, binatang buas itu pun menerkam dengan ganas. Indra bangsawan mengelak dari serangan yang bagai kilat. Pergelutan sengit pun terjadi di tengah rimba. Dengan segenap tenaga, ia akhirnya menundukkan binatang buas itu. Maka berdirilah Indra bangsawan menatap jauh ke hadapan. Meski letih, tekadnya tiada padam. Sementara itu, di rimba yang lain, berjalanlah Syahperi seorang diri. Menapaki jalan asing, berharap menemukan saudaranya. Tatkala melangkah, dilihatnya seekor burung kecil. Diusapnya dengan penuh belas. Tiada berapa lama, tampaklah sesosok penghuni rimba dari kejauhan. Ditatapnya Syahperi, lalu diberikannya petunjuk jalan. Berbekal petunjuk, Syahperi pun melangkah. Harap di dada kian menyala. Takdir pun mulai menyatukan arah langkah mereka. Tanpa disadari, jarak kian menipis menuju pertemuan. Maka takdir pun mempertemukan keduanya. Tiada berpanjang kata, keduanya pun berpelukan erat. Rindu yang terpendam pun luruh seketika. Di istana, segala tampak aman dan tentram. Namun, tiada seorang pun menyadari ujian besar tengah mendekat. Seketika, langit pun menjadi kelam. Kilat menyambar, guruh menggelegar. Maka gemparlah seisi istana. Rakyat berlarian menyelamatkan diri, diliputi rasa takut yang tiada terkira. Segera menghadaplah penasehat kepada sang raja, membawa kabar bencana besar. Tatkala itu, tampaklah oleh sang raja sesosok makhluk besar di hadapannya.
wujudnya menggetarkan. Kala bahaya mendekat, muncullah kedua pangeran itu. Bersiaplah mereka menghadapi ancaman. Maka pertempuran pun tak terelakkan. Keduanya maju menghadapi ancaman dengan keberanian yang menyala. This is where you fall. Akhirnya, musuh pun tumbang. Sorak kemenangan menggema, menyambut keberanian kedua pangeran. Maka kembalilah kedamaian dan termasyurlah kisah mereka sepanjang masa.